Di Filipina, ada sebuah fenomena aneh yang menarik perhatian. Fenomena ini sangat misterius, dan para ilmuwan berlomba-lomba untuk memecahkan misteri yang menyelimutinya. Yang pertama ialah perbukitan coklat yang ada di Provinsi Bohol, Filipina. Ini adalah perbukitan yang kemungkinan ada 1776 bukit yang tersebar di area seluas lebih dari 50 km persegi. Bukit ini dinamai Bukit Coklat, sebab bukit yang tertutupi rumput hijau ini akan berubah warna menjadi coklat saat musim kemarau. Perbukitan coklat sangat unik, indah, dan menarik untuk dikunjungi. Pada tahun 1988, perbukitan coklat dinyatakan sebagai Monumen Geografis Nasional Filipina. Sementara UNESCO menyatakan bukit-bukit ini sebagai situs warisan dunia. Secara ilmiah, perbukitan coklat terbentuk karena ada pergeseran secara geologis di dalam bumi. Akibatnya tumpukan karang dari laut naik, dan selama ribuan tahun, tumpukan karang akan berubah menjadi kapur, lalu alam akan membentuknya menjadi seperti kubah dan mengerucut. Tapi ada legenda masyarakat Filipina yang menceritakan terbentuknya perbukitan coklat ini. Dahulu ada dua raksasa yang bertarung di tempat itu. Mereka saling melempar batu-batu besar, sampai akhirnya mereka merasa lelah dan tertidur. Tapi saat mereka terbangun, mereka lupa membersihkan bebatuan yang mereka gunakan dalam pertarungan tadi. Dan dari batu-batu itu, maka terbentuklah perbukitan coklat yang indah dan menarik ini. Filipina juga memiliki palung lautan yang masuk dalam palung terdalam di dunia. Ini adalah Palung Filipina, salah satu bagian terdalam lautan yang kedalamannya lebih dari 10.000 meter. Palung ini terletak di lautan Filipina yang membentang sepanjang 1,3 km dengan lebar 30 km. Menurut para ilmuwan, palung Filipina terbilang masih muda dan baru ditemukan sekitar 8 juta tahun yang lalu. Ekspedisi baru-baru ini juga berhasil mengungkap spesies baru dan makhluk bercahaya yang tidak diketahui jenisnya. Palung Filipina ini belum sepenuhnya dijelajahi dan masih menyimpan rahasia tentang sejarah bumi kita ini. Tidak jauh dari Pulau Palawan, Filipina, ada Taman Nasional Tubataha yang menawarkan pesona terumbu karang yang luar biasa. Di sana ada lebih dari 300 spesies terumbu karang berwarna-warni yang menghiasi lautan ini. Dan terumbu karang Tubataha ini menjadi surga yang tak terlupakan bagi para pecinta laut dan terkenal sebagai salah satu tempat diving terbaik di dunia. Dalam perairan yang jernih dan tenang, terumbu karang Tubataha menjadi rumah bagi kehidupan laut yang beragam. Keanekaragaman hayati yang ada di terumbu karang mencakup lebih dari 600 spesies ikan, termasuk ikan karang, ikan badut, dan ikan pari. Apa yang ada di sini benar-benar sangat luar biasa dan masih menjadi misteri. Bagaimana ketahanan terumbu karang di tempat ini, yang sepertinya mereka tidak mengalami kerusakan akibat perubahan iklim dunia saat ini, di mana kebanyakan terumbu karang lain di dunia yang rentan terhadap kerusakan akibat perubahan iklim dunia. Kemampuan terumbu karang Tubataha untuk beradaptasi dan berkembang ini membuat penasaran dan membingungkan para ilmuwan, sehingga memicu banyak penelitian yang bertujuan untuk mengungkap rahasia mereka. Filipina juga memiliki sebuah surga dunia kecil yang memiliki fenomena aneh di dalamnya. Di sana ada batu batanes yang konon dikatakan bisa bergerak secara misterius. Fenomena ini menjadi daya tarik bagi para ilmuwan. Fenomena geologis ini merupakan pemandangan alam yang menarik. Interaksi unik antara angin yang tiada henti dan aliran air yang terus-menerus menghasilkan landscape yang selalu berubah yang terus-menerus membentuk kembali medannya. Batu-batu ini seperti bergerak, mulai dari kerikil hingga batu besar. Mereka meninggalkan jejak dan pola yang misterius. Aktivitas yang tidak biasa ini menjadi teka-teki luar biasa bagi para ahli geologi dan menantang pemahaman mereka tentang ilmu kebumian. Jauh di pedalaman Filipina, kita bisa menemukan kuburan gantung Sagada, sebuah tradisi pemakaman yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Peti mati gantung ini merupakan salah satu praktik penguburan di kalangan masyarakat Sagada, Provinsi Pegunungan di Filipina. Peti mati ini belum diteliti oleh para arkeolog, sehingga usia pasti dari peti mati tersebut belum diketahui. Tradisi pemakaman ini menempatkan jenazah di peti mati yang kemudian dipasang di sisi tebing. Masyarakat percaya makam yang ditinggikan ini akan membawa orang mati lebih dekat dengan roh leluhur dan surga. Pemakaman seperti ini juga akan melindungi jenazah dari bencana alam dan hewan, serta menjaga harkat dan martabat orang yang sudah meninggal.
Namun tradisi penguburan ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Para generasi muda mereka mulai mengadopsi cara hidup modern dan mereka dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen, sehingga sangat sedikit yang memilih untuk mengikuti tradisi pemakaman ini. Filipina juga memiliki pohon purba yang sampai saat ini masih hidup. Dia adalah pohon balete, dan uniknya, masyarakat Filipina sangat percaya akan tahayul. Pohon balete dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib dan makhluk mitos lainnya. Bentuknya yang besar dengan akar yang seolah menyelimuti area sekitar, menimbulkan ketakutan bagi masyarakat di Filipina. Akibatnya pohon ini menjadi simbol dalam mitologi dan cerita legenda di Filipina. Pohon ini seringkali ditampilkan dalam kisah-kisah supranatural dan hal-hal mistis lainnya, meskipun sering dikaitkan dengan cerita mistis. Ukurannya yang besar dan ekosistem kompleks yang ada di dalamnya membuat para ilmuwan terpikat untuk meneliti pohon ini. Kini pohon ini menjadi laboratorium hidup untuk mempelajari keanekaragaman hayati, menawarkan wawasan tentang hubungan simbiosis antara berbagai spesies yang tumbuh subur di dalam dan di sekitar akar dan cabangnya yang besar. Selain itu, pohon ini juga bagian penting dalam acara keagamaan di sana. Gunung Hibok-Hibok merupakan sebuah gunung berapi yang ada di Filipina. Dan di sini ada fenomena aneh yang berhasil menarik perhatian para ilmuwan. Aktivitas panas bumi yang tidak biasa di sini menghasilkan banyak sumber air panas. Aktivitas gunung berapi lain seperti letusan kecil dan pelepasan uap secara terus-menerus menjadikan tempat ini sebagai tempat penting untuk memahami perilaku gunung berapi dan menilai potensi bahaya mereka. Para peneliti secara khusus mempelajari fenomena ini untuk memprediksi gunung berapi dan mempelajari mekanisme aktivitas tektonik di dalamnya. Berikutnya, Filipina juga memiliki warisan purba yang diperkirakan berusia sekitar 3.000 tahun. Warisan purba ini berupa ukiran prasejarah tertua yang diketahui yang ada di Filipina. Banyak sekali misteri yang bisa diungkap oleh para ilmuwan dan sejarawan dari ukiran prasejarah ini. Situs ini terdiri dari figur manusia dan hewan yang sederhana namun menarik. Ukiran ini memperlihatkan seni yang langka dalam kehidupan dan kepercayaan masyarakat awal Filipina. Para ahli dengan susah payah menganalisa ukiran-ukiran ini. Mereka berusaha mengungkap rahasia di balik asal-usul dan pesan yang mungkin dikandung di dalamnya. Dan yang terakhir adalah bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia sejatinya sangat erat dengan daerah Bengkulu. Temuan bunga Rafflesia pertama ada di tahun 1821, tepatnya di Bengkulu Selatan, yang terkenal dengan nama Rafflesia arnoldi. Setelah kemunculan pertamanya itu, kini bermunculan jenis baru dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaysia, Thailand Selatan, dan Filipina. Bunga Rafflesia yang ditemukan di Filipina memiliki diameter mencapai 1 meter. Bunga raksasa ini merupakan keajaiban dalam dunia tumbuhan. Mereka dikatakan bunga yang unik karena hanya berupa bunga mekar tanpa daun, akar, dan tidak memiliki batang. Sangat berbeda dari kebanyakan bunga yang ada. Cara mereka tumbuh sangat unik. Rafflesia termasuk parasit. Mereka bergantung sepenuhnya pada tanaman inang untuk mendapatkan sumber makanan dan kelangsungan hidup mereka. Rafflesia juga dikenal karena memiliki aroma yang sangat unik dan kuat. Aroma mereka menyerupai bau bangkai. Bau ini berfungsi untuk menarik serangga yang bertindak untuk proses penyerbukan. Namun sangat disayangkan bahwa saat ini Rafflesia termasuk dalam kategori langka dan terancam punah. Hilangnya habitat yang mendukung kehidupan mereka, terutama disebabkan oleh penggundulan hutan yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu tadi fenomena-fenomena aneh yang hanya ada di Filipina. Jika kalian suka dengan video ini, kasih jempol ke atas dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.